tiba-tiba mak bedunduk DPO atau buronan atau fugitif yang bernama Mukmin Mulyadi ini dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Tanjung Balai dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk proses PAW. Ini dagelan di negeri ini. Ini begitu menunjukkan dengan terang benderang betapa konyolnya manajemen administrasi atau birokrasi di negeri ini. Bayangkan buronan bisa lolos PAW, dilantik, udah partainya tidak punya saringan, Forkompinda di sana, DPRD, Polres, Bupati juga, mohon maaf saya kecewa. Ini pembelajaran yang sangat buruk bagi demokrasi di Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, ada kejadian yang memalukan sebetulnya. Ini kejadian beberapa hari yang lalu di Kabupaten Tanjung Balai, Sumatera Utara. Seorang DPO, jadi daftar pencarian orang, buronan lah atau fugitif lah. Namanya Mukmin Mulyadi. Ini masuk daftar DPO atau buronan karena kasus peredaran dan penyelundupan narkoba. Ternyata tiba-tiba mak bedunduk DPO atau buronan atau fugitif yang bernama Mukmin Mulyadi ini dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Tanjung Balai dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk proses PAW, pergantian antar waktu, karena ada anggota DPR dari P3 meninggal kemudian diganti di bawahnya. Nah, dulu berarti tahun 2019 orang ini nyalek, tahun 2020 kena kasus dan menjadi buronan. Ini dagelan di negeri ini. Ini begitu menunjukkan dengan terang benderang betapa konyolnya manajemen administrasi atau birokrasi di negeri ini. Seorang buronan fugitif masuk daftar DPO, tiba-tiba dilantik PAW. Yang konyol ini pertama ya partainya. Betapa bodohnya pengurus partai itu di sana tidak tahu kalau orang ini DPO. Bohong besar kalau pimpinan partai setempat tidak tahu kalau Mukmin Mulyadi ini adalah masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikutnya adalah DPRD dan Pemda Kabupaten Tanjung Balai. Di pemerintahan daerah kabupaten itu ada namanya Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Ada bupati di situ, ketua DPRD di situ, ada Kapolres, ada Dandim, dan ada kepala kejaksaan. Masa ada buronan kasus narkoba lepas dari pantauan Forkompinda? Aneh ben ajaib kan? Pertanyaannya ada apa ini? Ada permainan uang kali ya? Sehingga Forkompinda dibungkam begitu saja. Sehingga orang seperti Mukmin Mulyadi lolos masuk proses PAW menjadi anggota DPRD. Memalukan. Kalau kasus ini tidak diekspos oleh media, tidak ditolak oleh masyarakat Tanjung Balai, Mukmin Mulyadi akan aman-aman aja ada anggota DPR, menikmati fasilitas mewah. Mungkin dia akan melakukan peredaran narkoba di internal anggota DPRD Tanjung Balai. Mungkin saja. Saya bersyukur sebetulnya Kapolda Sumatera Utara berniat mengirimkan orang-orangnya untuk menangkap DPO yang bernama Mukmin Mulyadi ini. Cuma mohon maaf Pak, agak terlambat gitu. Karena seingat saya Pak Kapolda
tolong koreksi kalau saya salah, di institusi kepolisian itu ada yang namanya Intelkam. Intelkam masih ada kan Pak, di Polda, di Polres itu ada Intelkamnya. Kok bisa lolos Intelkam dari Polri, ada DPO kasus narkoba, lolos menjadi anggota DPRD. Kapolresnya kerja apa Pak? Kapolres Tanjung Balai ini. Intelkam di Polres Tanjung Balai kerja apa? Di sana juga ada satuan narkoba. Masa buronannya dia di depan mata dia dilantik menjadi anggota DPRD, ini kan nggak masuk akal. Jadi rakyat sekarang ini disuguhi dengan informasi-informasi atau mungkin statement-statement dari pejabat yang nggak nyambung, yang memperkosa akal sehat kita sebagai manusia Indonesia. Bayangkan buronan bisa lolos PAW, dilantik, udah partainya tidak punya saringan, Forkompinda di sana, DPRD, Polres, Bupati juga, mohon maaf saya kecewa. Ini pembelajaran yang sangat buruk bagi demokrasi di Indonesia. Jadi selanjutnya mungkin Forkompinda di Kabupaten Tanjung Balai hati-hati memberikan komentar. Jangan memberikan komentar yang asal, jeplak, yang memperkosa akal sehat manusia. Kalau kalian salah, gentleman saja. Akuin saya salah, kami minta maaf kepada masyarakat. Nah, itu keren. Termasuk di institusi kepolisian. Kalau DPO, itu pasti yang mengeluarkan adalah dari institusi kepolisian. Nah, pertanyaannya DPO ini DPO-DPO-an atau DPO beneran? Saya menduga selama tahun 2020, kalau nggak salah bulan Oktober, Mukmin Mulyadi dijadikan DPO, saya hakul yakin masih di sekitar Tanjung Balai. Mungkin ngopi-ngopi dengan polisi, didiamkan saja. Tidak mungkin kalau dia sudah lari dari Tanjung Balai, katakanlah ke luar negeri atau ke luar kota, dipilih menjadi anggota DPRD dan dilantik. Ini kan keanehan-keanehan. Jangan perkosa akal sehat kita Pak polisi. Kami rakyat itu bukan manusia bodoh. Kami manusia terdidik yang bisa menseleksi dan memilih serta memilah mana informasi itu yang benar, masuk akal, dan mana informasi yang layak dibuang di tempat sampah. Jadi ini pembelajaran yang sangat buruk bagi demokrasi Indonesia, pembelajaran yang sangat tidak masuk akal kepada masyarakat Indonesia. Kita malu pada generasi muda kalau generasi kita itu mewariskan sistem manajemen administrasi birokrasi, mewariskan mindset koplak kepada generasi berikutnya. Ini harus dibenahi menjadi acuan untuk pembenahan di semua lini, termasuk koordinasi Forkompinda, termasuk pemberitahuan apakah DPO ini disebar kemana-mana atau seperti apa. Jangan-jangan ada permainan. Jadi Propam dari Mabes Polri atau mungkin minimal Kabid Propam di Sumatera Utara harus menelisik, jangan-jangan ini permainan DPO-DPO-an. Bagi saya tidak masuk akal seorang DPO kemudian bisa lolos begitu saja jadi anggota DPRD dan baru diproses bergiat setelah rakyat berteriak, setelah media berteriak. Bagi saya ini Melgedes. Saya menunggu kabar baik dari Polda Sumatera Utara. Pak Kapolda sudah ada niat untuk menangkap, kita tunggu saja apakah ini dilaksanakan atau tidak. Saya juga menunggu gentleman agreement dari pimpinan partai, katanya akan menindak tegas kalau terbukti bersalah. Rakyat jangan dipermainkan lagi dengan kata-kata yang tidak masuk akal. Kami ini manusia Indonesia yang semakin hari kritis, semakin hari penuh dengan pencerahan, sehingga kami bukan manusia bodoh yang mudah dibodohi oleh siapapun. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi SKP.